Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia, siapa sih orang yang nggak pengen sukses? Pasti pengen, siapapun. Teman-teman yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, para alumni yang ada di Timor Leste juga, salam, Anda pun pasti pengen sukses. Di dalam NLP ada istilah neurological level. Yang paling bawah, kelas paling bawah di NLL adalah environment. Bagaimana pengaruhnya environment terhadap kesuksesan kita. Sering saya sampaikan ketika di beberapa pelatihan, salah satunya adalah faktor kolaborasi dengan partner. Bagaimana berteman, bagaimana bekerja sama, bagaimana menciptakan hubungan kerja, bagaimana membuat sebuah kemenangan bersama. Di dalam environment ini, lingkungan berpengaruh sekali, bukan hanya hal masalah semesta. Kalau kita bicara lingkungan, terus nanti sekitar rumah, bukan hanya itu aja. Tapi lebih banyak, siapa orang yang berpengaruh terhadap behavior diri kita. Behavior di NLL di level 2, tetapi ketika environment ini berpengaruh, ini paling utama. Bagaimana cara memilihnya? Ada yang pertama, tips 1. Kumpulkan 40 teman Anda. Nomor satu dari yang paling dekat sampai dengan yang mungkin lebih jauh, sejumlah 40 orang. Oke. Setelah 40 orang ada, sekarang pilih lagi 5 orang, 5 orang yang paling dekat. Dari urutan paling atas, 1, 2, 3, 4, 5, boleh dipilih urutan yang paling dekat. 5 orang. Sahabat yang paling dekat, teman yang paling dekat, pokoknya 5 orang. Oke, dari 5 orang yang ada, sekarang mulai dilihat. Anda pengen sukses cara apa sih? Sukses finansial. Oke, kalau kita bicara finansial, dari 5 itu, berapa sih finansialnya? Dibandingkan dengan Anda sebagai teman, sebagai sahabat, finansial mereka itu plus atau minus? Mereka finansialnya lebih besar dari Anda atau kurang dari Anda? Berikan tanda plus dan berikan tanda minus di masing-masing sahabat itu. Ketika Anda bandingkan kesuksesan itu kaitannya dengan family, bagaimana keharmonisan rumah tangga, bagaimana hebatnya keluarga, oke, Anda boleh bandingkan Anda dengan teman Anda dari sisi family, keluarga, mana Anda punya nilai plus atau minus. Setelah itu status sosial, bagaimana di masyarakat, keharuman nama Anda, apakah Anda dikenal dengan orang yang baik, atau dikenal orang yang galak, orang yang jahat, orang yang bagaimanapun, berbagai macam ya, Anda bisa bandingkan. Di sisi sosial, mana antara Anda dengan teman Anda, 5 yang paling dekat itu, yang punya nilai plus dan minus. Terus, apa faktor sukses lagi? Setelah tadi berkaitan dengan sisi finansial, ada family, ada sosial, bagaimana kesehatannya, bagaimana tentang karir track di perusahaan atau profesionalnya, bagaimana bisnisnya, juga tentunya akan mengacu sisi spiritualnya. Kalau kita bicara iman, bicara takwa, bicara ibadah, kira-kira Anda dengan teman Anda yang 5 tadi punya nilai plus atau minus dari sisi ibadahnya. Ini yang kelihatan mata aja. Misalnya kalau yang muslim, dia berjamaah ke masjidnya rajin, sementara Anda tidak rajin, berarti Anda minus dibanding dengan teman Anda. Ada sisi lain kesehatan, teman Anda lebih sehat, lebih fit, jarang sakit, nggak perlu obat-obatan, nggak apa, tapi Anda perlu. Oh, berarti Anda punya tanda minus di situ. Dari gabungan 5 tadi, apakah lebih banyak Anda memiliki plus atau Anda memiliki minus? Kalau Anda memiliki minus, di situ lebih banyak, berarti Anda sudah memilih 5 teman yang benar, yang baik. Kenapa? Anda akan menjadi follower, akan belajar dari mereka, memasukkan memori dari mereka, dan itu terjadi pada Anda. Tapi kalau Anda ternyata malah sisi plusnya lebih banyak, hati-hati. Berarti Anda perlu mengumpulkan teman dekat yang nilai plusnya juga lebih tinggi dari Anda. Sehingga terjadi balancing energi frekuensi saling mempengaruhi influence antara Anda dengan teman-teman Anda. 5 itu paling prioritas. Kalau Anda punya 40 dan bisa mengukur dengan skala tadi, Anda boleh bandingkan kapan Anda perlu menambahkan teman yang dekat, menambah teman yang punya nilai potensi untuk energi Anda supaya Anda kesetrum, supaya Anda lebih kuat, atau Anda bahkan memberikan prioritas. Sehingga dalam kehidupan ini bisa terjadi, kok sekarang dia dekat dengan si A, besok dekat dengan si C, besoknya kok lagi dengan D, 3 tahun berikutnya berubah lagi. Ya,
karena kita butuh perubahan. Environment merubah diri kita, sahabat merubah diri kita, keluarga merubah diri kita. Yang kita bahas pada kali ini, bagaimana Anda memilih partner atau teman. 40 orang di sekitar Anda mempengaruhi hidup Anda. Anda yang mempengaruhi mereka terus-menerus menebar energi, atau Anda yang juga sesekali mendapatkan energi. Karena bisa jadi ada orang yang energinya full, luar biasa. Tetapi ketika terjadi suatu hal, ternyata harus akhirnya energi terbagi terus dan akhirnya harus jatuh. Kenapa? Kehabisan energi disedot oleh teman-teman Anda. Apakah Anda terus memutus pertemanan? No way. Tidak ada putus silaturahim, tidak ada putus pertemanan. Tapi Anda bisa menggeser prioritas. Ini yang penting. Sehingga ketika Anda pengen berubah menjadi lebih baik, pilihlah teman terdekat Anda yang 5 orang adalah orang-orang yang jauh lebih baik dari Anda. Ikuti, follower, sedot energinya, dapatkan frekuensi yang lebih besar, dan Anda berubah menjadi lebih sukses dalam kehidupan ini. Tip ini tidak terlalu sulit bisa dilakukan oleh Anda, karena ini hanya menempatkan posisi prioritas. Bagaimana ciri posisi prioritas? Skala waktu, frekuensi pertemuan, meminta pendapat, meminta saran, meminta nasihat, mana yang paling sering, berarti itu adalah prioritas. Sahabat NLP Smart Indonesia, kan Anda semuanya ingin sukses, apalagi yang menonton video saya kali ini ingin sukses, Anda boleh lakukan tip ini segera, langsung lakukan saat ini juga, karena Anda pengen berubah mulai sekarang dan sukses untuk berikutnya. Saya berdoa untuk Anda, sukses selalu dalam hidup Anda penuh dengan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.